Selama 10 tahun Nabi Musa alaihissalam dakwahin. Wahai Fir'aun, kau manusia biasa, sadarlah, nggak mau tahu. Dan teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla ini sebelum mendatangkan bencana besar, biasanya mendatangkan bencana kecil dulu. Peringatan-peringatan, ya. Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, dan Fir'aun memiliki, kalau akhir-akhir hidupnya ya, saya langsung ke akhir hidupnya karena kisahnya panjang, ada 3 kejadian besar yang kalau dia sadar dengan kejadian itu, maka dia pasti akan beriman sama Allah. Dan perlu teman-teman tahu, semua nabi-nabi ini kalau datang mendakwai satu kaum, nabi ini nggak minta jadi raja, enggak. Kalau ada rajanya, ada kepala suku, tetap aja dalam keadaan kerajaan kalian silakan, cuma hukumnya hukum Allah. Kita kembali semua beriman kepada Allah, itu konsepnya. Jadi tidak ada urusan untuk merebut kekuasaan, tidak ada. Kekayaan. Sekarang kalau ada mu'alaf masuk Islam, enggak ada dalam Islam sini serahkan hartamu, enggak ada. Silakan. Cuma hati-hati, yang halal aja ya. Yang halal tuh begini, yang haram tinggalin. Udah silakan kembangin. Islam cuma konsep pemahaman yang nanti dijalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, supaya kita bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Ringkas cerita, Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun. Lalu dia tetap tolak, enggak, saya enggak mau, kau penyihir, kau begini. Kata Musa, saya bukan penyihir. Ada 3 kejadian ya. Kejadian pertama adalah Fir'aun bilang, wahai Musa, kau ini penyihir. Tongkatmu bisa berubah jadi ular atau kau penyihir. Tanganmu bisa keluar. Jadi Musa alaihissalam kalau masukkan di ketiaknya, tangannya lalu dikeluarkan, cahayanya terang. Sampai membuat matanya Fir'aun silau. Seperti cahaya matahari. Mukjizat dari Allah. Gitu kan? Ringkas cerita teman-teman sekalian. Fir'aun bilang, kau penyihir. Kata Musa, bukan. Tidak, kau penyihir. Saya mau tantang kau, hai Musa. Kata Musa, silahkan. Saya akan datangkan penyihir-penyihir seperti kamu yang akan mengalahkanmu. Kata Musa, silahkan saja. Baiklah. Kata Fir'aun, hari apa kita janjian? Kapan nih? Pertandingannya kapan nih? Kata Musa, hari zina. Dalam Al-Quran dikatakan yaumuz zina. Hari zina ini teman-teman bukan hari berzina ya. Zina itu dalam bahasa Arab bisa berarti hubungan gelap tadi, atau bisa berarti sebuah perhiasan, atau sesuatu yang dibesar-besarkan, bisa banyak maknanya. Hari zina ini kebetulan oleh Fir'aun dijadikan hari perhiasan, di mana dia keluar dengan baju terbaiknya, singgasananya juga disiapkan di lapangan luas, orang-orang datang menyembah dia. Yang datang menyembah dikasih sesuatu, namanya hari zina. Musa AS tahu hari itu banyak orang berkumpul. Itu kalau tidak salah dalam beberapa riwayat dikatakan 20.000 orang yang datang, banyak. Musa bilang, hari zina, hari yang kau dianggap Tuhan tuh, saya tantang hari itu. Kata Fir'aun, baiklah, sombong dia. Baik, lalu Fir'aun iklankan satu Afrika. Sampai sekarang penyihir-penyihir Afrika itu terkenal ya. Menurut alam mereka, mereka kuat, alamnya mereka. Kalau di alam orang beriman sama sekali tidak ada urusannya gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dikirimlah sayembara, semua penyihir hebat datang ke Fir'aun. Tunjukin keterampilannya, nanti yang lolos, gitu kan, maka akan boleh ikut tanding. Ada riwayat yang menjelaskan ratusan penyihir, ada yang mengatakan ribuan, ada riwayat yang menjelaskan paling besar 10.000 penyihir. Kita anggap riwayat terbesar lah. Riwayat jumlah terbesar 10.000 penyihir datang. Datanglah 10.000 orang ini teman-teman sekalian. Waktu datang hari itu, penyihirnya saya 10.000. Belum orang yang biasa datang. Biasanya 20.000 ini bertumpuk. Jadi 50.000 orang yang datang. Banyak. Orang tahu ini tantangan besar. Disiapkan lapangan luas. Penyihir-penyihir ini datang. Lalu pimpinan-pimpinannya bilang, ini semua pentolan-pentolan penyihir ya. Dianggap kalibernya mereka. Lalu kemudian datang. Berkata kepada Fir'aun, apa balasan kami? Kalau kami menang. Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta. Bahkan paling tidak kalian akan menjadi pengawal-pengawal istimewa saya. Tinggal di istana nih. Tadi tinggal di kampung-kampung, sekarang pindah ke istana semua. Kata mereka, mana lawan kami? Kata Fir'aun tuh, 2 orang sana, Musa sama Harun. Mereka waktu lihat mereka anggap remeh. 2 orang, untuk apa jumlah sebanyak ini lawan? Kesannya begitu. Kata Fir'aun, bunuh dulu 2 orang itu baru kalian ngomong gitu. Baiklah. Mereka menghadap kepada Musa, masuk di lapangan tanding nih. Lalu mereka bilang, hai Musa, kau yang lempar duluan atau kami yang lempar duluan? Kau yang tunjukin dulu kehebatan atau kami duluan? Kata Musa, silakan, kalian duluan. Maka mereka mengambil ilmu sihir dalam menakut-nakuti yang paling tinggi. Sihir kan ada macam-macam ya.
Ada sihir mahabbah, membuat lawan jenis suka. Ada sihir namanya sihir takhayyul. Dalam Al-Quran dikatakan yukhayyalu min sihrihim. Mereka mengubah satu benda dari kayu menjadi ular misalnya. Dari benda mati menjadi bergerak, gitu kan. Seperti itulah. Atau seseorang melihat penampakan. Tapi penampakan itu tidak bisa buat apa-apa sama dia. Cuma menakut-nakuti saja. Seperti itulah. Mereka ambil ilmu ini untuk menakut-nakuti Musa, menanding. Mereka ambil tali, sepakat, ilmu pamungkas mereka ini, lalu lempar tali itu. Berubah menjadi ular-ular kecil. Banyak. 10.000 orang, 10.000 ular. Gitu kan. Orang semua bersorak-sorak. Oh, hebat ini. Tali dilempar jadi ular luar biasa di lapangan luas. Orang bersorak-sorak dengan suara yang besar. Dalam Al-Quran diceritakan Musa sempat takut sejenak. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Qulna la takhaf. Musa sempat takut. Kami katakan jangan takut Musa. Innaka antal a'la. Kau pasti menang. Lempar yang di tangan kananmu. Alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lempar saja tongkat yang di tanganmu, maka tongkat itu akan menghabiskan semua sihir mereka. Karena tidak mungkin penyihir menang di depan ayat-ayat Allah. Musa AS masuk, lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Ya. Sebagian riwayat menjelaskan, waktu tongkat ini dilempar di depannya Fir'aun, untuk diberikan contoh, diperlihatkan ularnya masih tidak terlalu besar. Waktu lawan penyihir jadi ular besar sekali, tongkat itu. Tiba-tiba, mereka semua lihat ular yang sangat besar. Dan rahasia, kata ulama tafsir, kenapa dalam ayat Al-Quran, waktu ular Musa memakan ular-ular penyihir, mereka semua sujud tiba-tiba. Bayangin, 10.000 penyihir, penjahat-penjahat yang luar biasa, ini pemimpin-pemimpinnya mereka, tiba-tiba sujud kepada Allah. Apa rahasianya kira-kira? Kata ulama tafsir, rahasianya adalah, waktu dilempar tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular, penyihir-penyihir ini tahu, sihir itu tidak bisa menyerang. Kalau sihir tadi yang mengubah benda menjadi benda yang lain, itu nggak bisa nyerang. Kalau ada orang lempar tongkat berubah jadi ular, antum baca bismillah, pegang kembali kepada tongkat, nggak bisa buat apa-apa, gitu. Jadi dia cuma menakut-nakuti, namanya sihir takhayyul. Ini khusus sihir ini ya, ada sihir-sihir yang lain tentunya, tapi ini jelas yang ini untuk nakut-nakutin orang. Ringkas cerita teman-teman sekalian, tongkat Musa alaihissalam, ularnya jalan, lalu ularnya makan. Jadi ular-ularnya tadi penyihir dimakani semua sama ularnya Musa. Gara-gara ini semua penyihir, kata Allah, faulqiyas saharatu sujada, semua penyihirnya sujud. Mereka berkata kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tiba-tiba beriman, karena mereka tahu ini bukan sihir, nggak mungkin penyihir. Semua penyihir tahu betul itu, gitu kan? Maka Fir'aun ternyata melihat kejadian tersebut, teman-teman sekalian, penyihirnya kalah, bukan beriman, malah diancam penyihirnya. Kalian beriman pada Musa tanpa seizin saya akan potong tangan dan kaki kalian, dan saya akan ikat kalian di pohon-pohon kurma, biar jadi contoh bagi orang. Tapi penyihir-penyihir ini bilang sama Musa, sudahlah Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa oleh Fir'aun. Ini bohong semua nih, kami sudah tahu. Kami akan beriman sama kamu, ajarin kami tentang agama Allah nih. Jadi pengikutnya Musa nih, 10.000 nya jadi pengikut Musa semua, gitu kan? Baik. Fir'aun tidak juga kapok nih. Pergilah penyihir-penyihir ini pergi sama Musa alaihissalam beriman dengan Bani Israel. Allah datangkan cobaan yang kedua, supaya Fir'aun mau sadar. Apa itu teman-teman sekalian? Mesir ditimpa musim peceklik. Panas sekali. Saking panasnya, kalau teman-teman belum pernah ke Mesir, kalau pernah ke Mesir tahu Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terbesar di dunia. Sungai tapi seperti lautan dia, besar sekali. Dan kalau belum pernah ke sana bisa lihat di YouTube pasti ada. Tinggal ketik Sungai Nil kelihatan kok. Intinya sungai itu sangat besar. Kayaknya walaupun kemarau, kalau hitung-hitungan manusia tidak bisa habis airnya karena banyaknya, gitu kan? Seperti lautan yang besar. Tapi karena panasnya waktu itu dengan hikmah Allah, air Sungai Nil habis. Nggak ada airnya, habis, kering. Berapa tahun tuh, 3-4 tahun nggak ada air, panas sekali. Sampai habis air. Fir'aun kerahkan tenaganya, uangnya, datang ke wilayah-wilayah lain Afrika, datangkan air. Tahun pertama berhasil tuh, bulan-bulan pertama berhasil. Bulan-bulan selanjutnya udah nggak berhasil karena pengikut-pengikut Fir'aun yang pergi ambil air, kehausan tengah jalan dihabisin airnya. Nggak ada air. Sampai akhirnya dalam sebuah riwayat dikatakan ada satu penasehatnya Fir'aun bilang, wahai Fir'aun, hari itu ya,
ini gelas terakhir air Anda. Ini nggak ada lagi airnya nih. Ini kalau habis ini Anda mati, kami semua mati, nggak ada air. Hari ini sudah terakhir air, nggak ada lagi air. Kata Fir'aun, kasih saran dong. Gimana kira-kira? Mereka bilang sudah habis saran. Semua sudah kita lakukan. Sungai Nil sudah dilempar tumbal. Sudah lempar sapi, sudah lempar anak gadis, sudah lempar macam-macam. Semua dukun mantra-mantrain, sudah nggak bisa, nggak ada air, habis. Nggak ada mereka bisa buat apa-apa, sudah habis semua ini. Uang sudah dikeluarin, kita sudah datangkan air dari luar, di sana juga sudah mulai kering, nggak ada air. Bagaimana saran kalian? Mereka bilang sudah nggak ada, nasib, ini akan mati kita. Tiba-tiba ada satu penasihat Fir'aun bilang begini, sebentar Fir'aun, ada satu yang belum kita lakukan. Kata Fir'aun, apa itu? Dengan semangat. Kata dia, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh. Yang lain sudah semua, nggak bisa. Fir'aun dengan semangat, panggil Musa. Panggil. Rupanya Musa alaihissalam ini tinggal di pinggiran kota Mesir. Dengan hikmah Allah, ada sumur. Dan Fir'aun tidak tahu kalau ada sumur. Orang-orang beriman aja yang bisa minum gitu. Jadi orang beriman hidup. Musa datang. Fir'aun tidak mau tunjukin kelemahannya. Dia bilang, hai Musa, kau kan ngaku Tuhanmu mampu apa saja. Kata Musa, tentu saja. Lalu dia bilang, kamu tahu sekarang Mesir ditimpa beberapa tahun musim paceklik, kering. Sungai Nil pun habis. Kami sudah lakukan banyak upaya, tidak bisa. Coba minta Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Bisa nggak? Lalu kata Musa, tentu saja bisa. Tapi apa yang kau lakukan kalau seandainya hujan turun? Kata Fir'aun, saya akan beriman pada Tuhanmu. Kalau hujan turun, saya beriman sama Tuhan. Kata Musa, Fir'aun, benarkah apa yang kau ucapkan? Dia bilang, iya. Ini semua nih, di sekitar saya ini, semua jadi saksi. Di depan Fir'aun, Musa AS angkat tangan. Ya Allah, zat yang maha kuasa, dipuji-pujilah Allah. Lalu dikatakan, zat yang telah menahan hujan buat Mesir. Bahasa Musa jelas. Zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir. Turunkanlah hujan sebagai tanda kebesaranmu agar Fir'aun dan pengikutnya bisa beriman. Belum ditutup doanya, hujan lebat sebulan. Tidak berhenti hujan, sebulan hujan terus. Sungai Nil penuh, semua subur, semua segala-galanya kembali. Pertanyaannya, berimankah Fir'aun? Tidak. Fir'aun ucapkan kalimat, teman-teman hati-hati dengan kalimat kufur begini. Ini kalimat kufur. Fir'aun bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Itu aja. Sama dengan ada orang di antara kita sakit nih. Sakit setengah mati. Teman-teman, Allah ajarkan kita sebelum melakukan aktivitas, berhubungan dulu sama dia. Sebelum makan, berdoa. Ya kan? Sebelum tidur, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Kan gitu. Doa dulu, baru beraktivitas. Sebelum ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab kita sembuh. Mestinya. Kita enggak. Dokter dulu. Dok, dan seterusnya. Dokter terus dipanggil. Gitu kan? Sampai dia tidak sadar kalau resep dokter cuma semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya Allah di nomor 30 kan, nanti kalau sudah tidak sembuh mentok, baru sholat malam, baru tahajud, ya Allah sembuhin. Ini salah. Nah ini perkataan, banyak orang salah nih. Begitu sembuh, oh dokter itu hebat. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang sembuhin Allah, yang jadikan dokter juga punya ilmu Allah, yang ciptakan dokternya Allah, yang ciptakan obatnya Allah. Semuanya Allah yang ciptakan. Khaliqu kulli syai'. Gimana caranya? Ini kalimat bisa membawa pada kekufuran sebagaimana Fir'aun tadi. Oh hujan sudah saatnya turun. Udah. Nggak beriman, selesai. Jadi dia ingkarin semua tuh janjinya tadi. Baiklah. Waktu itu tersebar satu Mesir, satu Afrika teman-teman sekalian. Kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan kita, nggak bisa datangkan air kecuali minta tolong sama Tuhannya Musa. Tuhannya Musa berarti lebih hebat tuh. Beriman orang pada Musa. Beriman sama Allah maksud saya. Beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun rupanya tidak kapok nih. Padahal Musa tidak minta kerajaannya ya. Kalau dia beriman sama Allah tetap jadi raja. Musa cuma utusan Allah saja. Dia sekarang mengambil langkah yang terakhir, yang ketiga. Dan ini kejadian ketiga. Jadi yang pertama tadi penyihirnya sudah kalah. Yang kedua hujan sudah turun musim paceklik. Yang ketiga teman-teman, Fir'aun kerahkan prajurit-prajurit pasukannya banyak sekali. Yang tidak pernah kalah. Dia bilang sekarang saatnya Musa kita bunuh nih. Gak bisa. Harus dibunuh Musa. Kalau tidak dia buat kekacauan nih. Baik, kejarlah Musa. Musa alaihissalam manusia. Khiarnya dia dikejar lari.
Musa alaihissalam lari sama pengikutnya, lari. Jadi pengikut Musa dari Bani Israel ini ada yang lari bawa kambingnya, ada yang bawa kendi-kendinya, macam-macam. Tinggalin semua. Ini yang kejar ini prajurit perang yang tidak pernah kalah dalam perang. Semuanya Fir'aun suruh gerak. Semuanya. Seperti menghadapi pasukan yang terbesar. Padahal ini Musa kecil. Berapa orang saja gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waktu Fir'aun melihat Musa dengan pengikutnya di pinggir Laut Merah. Di depannya Laut Merah nih. Di belakangnya pasukan Fir'aun. Fir'aun tanya, mana Musa? Oh, panglima perangnya tunjuk. Itu Haman namanya. Panglima perangnya Fir'aun gitu kan. Yang Fir'aun bilang, hai Haman dalam Al-Quran, bangunkan buat saya building yang tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa. Ya. Kan Musa bilang Tuhannya di atas langit, saya mau lihat tuh. Itu Haman, Perdana Menterinya. Kata Haman, tuh sana yang sedikit tuh. Kata Fir'aun dalam Al-Quran, innahum lasyirzimatun qalilun. Oh itu, kecil sekali ya. Ayo bantai aja gitu. Itulah bahasanya. Waktu itu Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya bilang, ya Musa, inna lamudrakun, kita sudah ketangkap nih, habis deh, udah, mati semua. Tapi Musa orang beriman sama Allah. Kata Musa dengan kalimat jelas, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, pasti Tuhanku akan kasih petunjuk, tenang aja. Jibril datang. Ini waktu, bayangkan teman-teman, kita ada di pinggir laut. Di belakang kita ini, depan mata kita ini jelas sungai, laut yang luas. Di belakang kita pasukan yang sudah siap beringas mau membantai, mau membunuh. Musa alaihissalam berdoa sama Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk. Jibril datang, wahai Musa, kecil, sederhana, angkat tongkatmu yang bisa berubah jadi ular tadi, pukul bibirnya sungai Laut Merah tuh, dari pinggirannya, pukul. Itu saja. Musa alaihissalam pun tidak tahu apa yang akan terjadi waktu itu. Pokoknya pukulin. Musa sebagai orang beriman jalanin, angkat tongkatnya. Fir'aun dia dari jauh tuh tongkat. Dan memang Allah dengan hikmah Allah, kata para ulama tafsir dalam ayat-ayat ini, dengan hikmah Allah, Allah sengaja membuat Fir'aun menjangkau dengan matanya. Dia lihat itu apa yang Musa lakukan, angkat tongkat, dan tongkat ini Fir'aun tahu betul nih, ini yang tadinya berubah jadi ular gitu kan, yang membatalin penyihir-penyihirnya. Dipukulkan pinggir laut, yang terjadi teman-teman, air laut berdiri. Kata Allah, kattaudil azim, seperti dinding-dinding yang besar. Jadi terpecah. Dan yang ikut sama Musa alaihissalam ada 12 Bani Israel. Jadi Allah buat 12 jalur. Setiap suku jalan sendiri-sendiri. Gitu kan? Itu kelihatan depan mata. Ini tanda-tanda yang ketiga. Depan matanya air laut berdiri. Dan penyebabnya tongkatnya Musa yang dia disuruh beriman. Gitu kan? Apa yang terjadi teman-teman? Apakah dia berhenti? Enggak. Waktu dia lihat Bani Israel masuk di antara air-air itu, dia bilang, kejar sebelum mereka selamat. Tetap hurubani, bunuh gitu. Kata ulama tafsir, kalau Fir'aun berhenti waktu itu, lalu dia pertimbangkan, nggak mati dia sebenarnya. Tapi enggak, dia kejar. Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, waktu seluruh pasukannya Fir'aun sudah masuk di Laut Merah, baru Allah turunin itu air. Tenggelam semua, habis. Semua pasukannya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah Fir'aun mati, habis tuh kerajaannya. Nggak ada kekuatan militernya, mati tenggelam semua. Lalu Allah ceritakan bagaimana keadaan Fir'aun. Nggak ada yang tahu teman-teman. Al-Quran menceritakan kepada kita, waktu Fir'aun sudah mau tenggelam, nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Allah cerita dalam Al-Quran. Lalu Fir'aun mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya beriman kepada sekarang yang diimani oleh Bani Israel. Dia nggak bisa lagi ngomong beriman pada Musa. Lalu Allah mengatakan, malaikat maut mengatakan pada dia, ya, al-ana waqad kunta minal mufsidin, sekarang baru kau mau mengakui yang sebelumnya kau menjadi orang-orang rusak. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan selamatkan badanmu agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang datang setelahnya. Badan teman-teman sekalian kalau dalam bahasa Arab itu utuh, dari rambut sampai kuku, gitu kan. Kalau ada rusaknya bisa dikatakan jasad. Ya. Kalau ada orang ditemukan mati, badannya utuh dikatakan, oh badannya utuh. Tapi ada rusaknya bisa dikatakan jasad. Ada tangannya yang terpotong, ada yang rusak, seperti itulah. Jadi Allah bilang, al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, artinya utuh dari rambutmu sampai ke ujung kakimu. Dan sekarang teman-teman, biar kita nggak ke Mesir tentunya, di museum di Kairo ada muminya Fir'aun. Kita bisa search di Google, tinggal mumi Fir'aun kelihatan tuh. Memang rambutnya masih ada. Semua masih ada, cuman memang dia ngeropos aja sebagian, tapi masih utuh.
Bisa-bisa ditahu tinggi badannya seperti apa, masih bisa diilustrasikan seperti ini mukanya dan seterusnya. Gitu kan.